Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Inar Sniati, mahasiswa semester 3 program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan opini saya terkait dengan permasalahan dalam diskusi sesi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan di berbagai negara dengan kode mata kuliah 5302. Dalam sesi diskusi ini, kami mendapatkan dua artikel yang menjadi acuan bahan diskusi kami. Berdasarkan kedua artikel yang dianalisis, kami dapat melihat bahwa pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang cukup mendalam. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia diantaranya masih rendahnya kualitas pendidikan, kemudian adanya kesenjangan pendidikan baik di daerah perkotaan maupun dengan pedesaan, masih juga rendahnya kualitas mengajar, rendahnya prestasi siswa, dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan Indonesia dianggap masih rendah seperti terlihat dari peringkatnya. Pada tahun 2016, laporan pemantauan pendidikan global UNESCO menempatkan negara kita di peringkat 10 dari 14 negara berkembang. Kemudian, berdasarkan survei PISA pada tahun 2018, menempatkan negara Indonesia pada peringkat 72 dari 78 negara, yang menunjukkan stagnasi dalam pendidikan berkualitas rendah selama kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke belakang. Dari sisi kesenjangan pendidikan, terdapat kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, di mana sekolah perkotaan telah memiliki infrastruktur dan dampak infrastruktur pendidikan pedesaan di negara berkembang. Berdasarkan pada artikel yang kedua, studi ini mengkaji dampak positif pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap akses dan kualitas pendidikan anak-anak di daerah pedesaan negara berkembang, dengan fokus pada aspek kemanusiaan menggunakan metode tinjauan literatur. Penelitian ini menganalisis studi empiris, laporan kebijakan, dan literatur akademik tentang inisiatif infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah, perbaikan fasilitas, dan juga pelatihan guru. Pengembangan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan sekolah, peningkatan fasilitas, dan juga pelatihan guru memberikan dampak yang cukup positif pada akses pendidikan, mengurangi adanya kesenjangan regional, dan meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah pedesaan negara berkembang. Menurut saya, masalah pendidikan yang dibahas dalam kedua artikel tersebut tidak sepenuhnya terjadi di sekolah kami, yaitu di SD Islam Darussalam Cikunir, Kota Bekasi. Lokasi sekolah kami yang cukup strategis berada di lokasi perkotaan, tentunya tidak seperti sekolah-sekolah yang memiliki jarak yang cukup jauh sehingga akses untuk mendapatkan kemudahan pendidikan pun sepertinya sulit untuk didapat. Nah, meskipun ada beberapa kesamaan, sekolah kami memiliki fasilitas yang memang sudah cukup lengkap dan layak, yang tentunya hal tersebut memberikan keuntungan dibandingkan dengan sekolah yang memang berlokasi cukup jauh. Perbedaan yang saya rasakan adalah di sekolah kami sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga tidak ada masalah
masalah besar terkait infrastruktur. Namun di sisi lain, kami tetap menghadapi tantangan dalam pengelolaan kurikulum yang lebih mengintegrasikan antara teknologi digital dalam pembelajaran. Yang dihadapi tentunya oleh banyak sekolah lain juga, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Saya mengusulkan agar lebih banyak kebijakan yang mendukung peningkatan kompetensi guru dalam hal penguasaan teknologi dan metodologi pengajaran yang lebih kreatif. Di sekolah kami, di SD Islam Darussalam Cikunir, kami sudah memulai mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi ini masih perlu terus ditingkatkan dengan diadakannya pelatihan berkelanjutan bagi para guru. Dari sisi sosial budaya, penting juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan agama yang seimbang dengan pendidikan umum. Sebagaimana prinsip tersebut diterapkan di sekolah kami. Dengan demikian, kami bisa melibatkan lebih banyak orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka, serta menjaga budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum. Artikel pertama terkait dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar dalam hal pentingnya pembangunan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Di SD Islam Darussalam Cikunir sendiri, meskipun kami sudah memiliki sarana yang lengkap, kualitas pendidikan masih perlu tetap ditingkatkan secara berkelanjutan. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kemudian menilik pada artikel yang kedua yang membahas tentang pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan. Hal ini memberikan perspektif yang berharga mengenai tantangan infrastruktur di daerah-daerah tertentu. Meskipun di sekolah kami tidak menghadapi tantangan yang begitu besar, infrastruktur seperti yang dijelaskan dalam artikel kedua ini memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pentingnya akses yang merata terhadap fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan yang tentunya sejalan dengan prinsip-prinsip pada modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan di berbagai negara. Nah, salah satu tokoh sosiolog yaitu Talcott Parsons, sosiolog berasal dari Amerika ini cukup terkenal dengan teori sistem sosialnya. Beliau mengembangkan kerangka AGIL yang merupakan akronim dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency, sebagai suatu cara untuk memahami bagaimana sistem sosial dapat bertahan dan berfungsi secara stabil. Jika kita kaitkan dengan artikel serta pendapat dari Talcott tadi, dalam konteks isu-isu sosial, politik, dan juga budaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi. Adaptasi ini memiliki makna kemampuan sistem di suatu sekolah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dengan lingkungan tempat sekolah itu berada. Misalnya, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan perkembangan zaman, mengadopsi teknologi baru dalam pembelajaran, penggunaan LMS, pengintegrasian berbagai aplikasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan, kemudian menyusun strategi pembelajaran untuk siswa dengan latar belakang yang berbeda. Nah, untuk yang kedua itu adalah goal attainment. Goal attainment memiliki makna kemampuan untuk menetapkan atau mencapai tujuan. Penerapan atau implementasi di sekolah dapat berupa menyusun visi serta misi sekolah yang jelas dan terukur. Bisa juga dengan menetapkan target
secara berkala terhadap capaian program sekolah. Lalu yang ketiga adalah integrasi. Nah, integrasi di sini memiliki makna menjaga keharmonisan dan kerjasama antar bagian dalam suatu sistem. Nah, implementasi di sekolah bisa dengan membangun budaya kolaboratif antara guru, siswa, dan juga orang tua. Kemudian menyusun kebijakan yang adil dan inklusif, serta menyelesaikan konflik secara restoratif dan membangun komunikasi yang terbuka. Lalu yang terakhir adalah latensi. Nah, latensi di sini bermakna untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai inti agar sistem tetap stabil. Nah, implementasinya bisa dengan menanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, toleransi, dan tanggung jawab. Contoh lain, mengadakan kegiatan rutin seperti upacara, mengadakan refleksi pembelajaran dan juga pembiasaan positif. Serta contoh lain bisa dengan melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan yang memperkuat identitas dan juga budaya sekolah. Yang dapat saya simpulkan dari kedua artikel dan juga kaitannya dengan modul adalah masalah pendidikan di Indonesia saling berkaitan dan menjadi tantangan besar bagi pemangku kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, guru, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang merata dan juga berkualitas. Upaya ini tentunya diharapkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, memberikan akses setara bagi siswa, dan mempengaruhi perubahan positif bagi masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan, dan semoga opini ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.